Kan itu Bang, misalnya gini, lebihnya kan di DHBA itu satu orang pasien ganti baju, ganti satu kain, satu handuk, sarung, satu spray. misalnya gitu. Itu kita tonjolkan kelebihan ini. Spray gimana sih? Spray. Handuk, spray, Sarung, sarung, kain ya. jarumnya juga ganti. Jarum, Iya pasti ya. Kain sama sarung, sarung kan untuk satu jarum. satu sarung. Sarung itu kita nggak izin bang. Kain kan, Kain kan kain, kalau sarung kan yang kan ada bed cover ya, di atas bed cover itu kan ada kain gitu. Satu sarung. Satu sarung. Kalau sarung itu kan yang untuk Spray itu maksudnya kain maksudnya Mas. Spray kan alas tidur nih. Kalau kain Iya. bukan yang buat nutupi badan. Ya itu buat ini. Gimana Buat bahasanya? spray. Oh, oke. Ya udah sama lah. Gitu. Oke. Kalau safety kan jelas kita pakai satu jarum ya Pak ya. Ya. Satu jarum. Apalagi sih Itu Pak? bukan safety istilahnya apa? Steril ya. Ya termasuk ya steril ya, safety juga ya. Ya itu misalnya gitu. Ada lagi nggak Pak? Mungkin kesalahan yang di luar nih orang ngizin malah jadi salah urat misalnya gitu. Nah kalau di sini tuh ada lagi nggak Pak? Mungkin selain jarum ada lagi nggak Pak? Yang dipakai Oh. sarung tangan gitu ya Pak? Oh iya sarung tangan. sensi. Vaksin. Vaksin. Oh vaksin orang-orangnya divaksin. Vaksin. Terapisnya. Gue udah nggak tahu sih masih di COVID atau enggak. Enggak udah. Udah lama. Ya, Dia cuma nggak. Spray itu diganti sarung itu Mas. sarung aja deh. Spray kan gitu. Mungkin ininya juga motonya ya, moto Dewan Angkatnya. Moto Dewan Angkatnya itu kan Sojudis Takeko Wirawasasen Sosan Akeko. Wirawasase Sosan Akeko. Nggak pakai kain, nggak sase. Bawa sase. Sapa senyum Bang. Oh. Ada prof. Sosan Sosan ada tambahan Sosan apa? sopan santun. Akeko. Sosan sopan santun. Baru ini. Iya, dari gaib, sidang gaib. Then so Sosan. san. Sopan santun. Tisu bu. Akhirnya jadi jawaban. Jadi gini Mas, kita kan semua punya SOP-nya. Kan kita BBM kan juga nggak masalah kan ya. Iya, nggak masalah. Terbuka aja dengan masyarakat. Kita menerapkan misalnya Epokam itu kan keahliannya sama dengan lainnya sama karena memang sudah kita bisa jelaskan kan. SOP-nya, standar. Saya menurut aku yang lebih penting penjelasan terapi-terapi yang ada di kita, Mas. Ini masih dipakai nggak ya Pak? Kira-kira? Bisa dihapus. Kita hapus aja nih. Apa titik Itu habis pasangnya? habis diklat itu mau Pas-pasan. Apa harus di? Hapus ya? Andreas. Titik Kamu pas. Pas dua, pas-pasan. Apa kasih ya? Oke, ini untuk bagian perawatan kesehatan yang tadi. Paling tidak gambaran umumnya kan seperti ini. Kalau untuk yang spiritualnya sendiri gimana itu Pak? Spiritual itu ketika ada orang memiliki keluhan gangguan, misalnya susah tidur, Gelisah. depresi, Anak narkoba. narkoba, nggak punya keturunan, terus Masalah-masalah kehidupan. masalah-masalah kehidupan di kantor, ya artinya
tidak nyaman atau itu kan kayak gitu persaingan itu jangan-jangan Anda perlu ruqyah. Karena apa? Karena kemungkinan Anda terganggu sama gangguan gaib. Dan bisa gangguan itu bisa yang bersifat liar, bisa juga kiriman, bisa dikasih baca mantra sama orang biar nggak perasan. Misalnya ketika berebut jabatan kayak gitu. Terus orang sering menggunakan kan sihir kan gitu ya. Jadi kita memberikan layanan untuk antisipasi pagar gaib lah. Mas fokus pas mikir mas. Jangan begitu. Takut juga. Ya. Itu doanya pakai ayat Quran berarti ini. Iya. Pakai ayat Al-Qur'an. Ayat ruqyah. Iya. Itu ada di mana ayat ruqyah? Ini dia dalam Al-Quran. Ya semua kayak Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah kan juga ayat Al-Qur'an. Doa dari Quran lah kita tulis. Iya. Harus ikut mikir, nah kalau nggak pernah ikut tergabung dalam konsep pemikiran. Kemudian yang kedua, penanganannya itu cowok-cowok, cewek-cewek atau gimana Pak? Iya. Iya. Terpisah dia berarti. Oh, jadi gini, kalau penanganan apa yang mana? Misalnya yang sakit cewek, yang rawat siapa pakai? Oh, ada ceweknya juga ada dari untuk tetap diurusnya laki-laki tetap. Jadi yang harus juga kuat itu apa ya, branding kita tuh menerapkan prinsip-prinsip Islam gitu. Iya. Jadi mikirin, kan itu juga berkerudung semua juga apa yang laki perempuannya dan yang perempuan tuh perempuan diterapi yang perempuan juga. Ya kalau penanganannya mah sama laki-laki. Tapi tidak ada kontak fisik gitu nih Pak? Ya tidak ada kontak. Oh, ruqyah. Dan keluarga juga ikut masuk dalam ruangan yang itu bukan Oh, ruqyah. Iya. Ruqyah ya, ruqyah. Berarti yang sapu tangan itu benar. Iya. Berarti sarung tangan kan biar gak berantakan bukan mobil. Ustadznya kan pakai sarung tangan. Tidak ada sentuhan. Karena bukan mobil sentuhan kan Mbak. Jadi mungkin yang ditonjolkan bukan teknisnya, tapi justru ke ininya, masalah-masalahnya. masalah-masalahnya gitu aja. Oh, masalah-masalah. Orang tuh Oh, biasanya iya. ruqyah itu karena masalah apa gitu. Iya. Oke. Cuman mungkin ini memang buat gambaran dulu sih Pak. Iya. Nanti masalah pengemasan kontennya kita bahas di sebelah sana nih Pak. Ada lagi mungkin pada untuk spiritual yang ingin ditambahkan? Ya, spiritual ada Ustaz Firdaus, ada Ustaz Firdaus. Pembersihan rumah juga banyak. Ya, Kan ada video aja kita mau. ruqyah itu ada ruqyah perorangan yang kena gangguan ya. Orang ada juga tempat mas, tempat usaha, kantor itu juga bisa di ruqyah. Ada ruqyah keluarga, misalnya satu keluarga mengalami ketidaknyamanan satu keluarga, ruqyah. Kalau rumahnya jadi ruqyah rumah usaha, bukan ruqyah lagi. Ruqyah dari sini. Ruqyah rumah. Yang dulu namanya pembersihan rumah. Iya. Ruqyah pembersihan rumah gitu kan dilengkapi juga itu kan ruangannya. Ya udah, ruqyah rumah usaha. Yang penting orang ngerti aja. Oke. Ini nih ada banyak jenis ruqyah nih Pak. Ada lagi mungkin Pak untuk ruqyah? Ya ruqyah membuang susu kan di Jakarta khususnya kan banyak tuh orang-orang yang pasang susu terus kemudian merasa Yang ditonjolin juga kita spesialis lepas susu. lepas suka masak susu. Nggak bisa pasang lah ngatain ya Pak. Nggak bisa pasangnya lebih ke Bisa lepas. juga masaknya, cuman program kita membuang. Tidak menerima gitu ya Pak. Bisa juga. Ya prinsip dong. Tapi kan kalau susunya tuh bukan susu yang itu, jadi Bukan susu kayak nggak kayak majimat. ayat ruqyah. Susu cair lah gitu lah. Bukan fisik. Jadi air kan juga bisa jadi susu. Iya. Gitu. Ya, gambarannya seperti ini ya Pak Ya. ini.
Sekarang mungkin kita lebih ke arah Terus ada lagi itu kan ada rupiah bedah orang. ini. Rupiah bedah orang itu yang di rupiah dibacain ayat-ayat rupiah. Kemudian ada mandi gitu kan. Ini. Mandinya itu pakai herbal. Herbalnya namanya sekeranjang mandi rempah. Ini. Di sekeranjang mandi rempah itu kemasannya terdiri satu herbal. Oke. Ya, yang kedua bentuk bubuk herbal dan garam. Harusnya yang ini ya. Ini. Herbal buat mandi rempah. Terus ada herbal garam dan herbal buat itu garam herbal buat apa? Buat mandi juga. Buat sambal. Jadi ada dua, ada yang bentuknya kayak kapsul itu tuh garam herbal, ada yang kemasan plastik doang itu mandi rempah isinya kayak yang lebih padat ya, yang bukannya bukan garam bubuk. herbal. Jadi yang kayak daun-daunan gitu ya, yang buat mandi gitu. Karena itu 40 jenis macam herbal kan. Ini. Kalau bentuk kasar semua kan nggak mungkin penuhan. Akhirnya dibikin halus. Yang garam herbal ini yang halus. Nah ini garam herbal. Jadi ini terdiri dari 40 jenis herbal. Nah, ini mas terdiri dari 40 jenis herbal, tapi sudah dicampur sama garam. Ini. Nanti dicampur sama herbal yang Mandi rempah. mandi rempah itu juga bagus. 40 jenis rempah itu dari mana tadi? Dari kitab Al-Awfa. Al-Awfaq itu Ibu Nabawi. Ya, Tahu nggak yang nulis Al-Awfaq? Al-Awfaq di mana gitu? Itu ada penjelasan di sini kalau di yang sebelumnya. Ini guna bawa juga intinya. Iya, Al-Awfaq itu Ini Al-Awfa itu kitab, tapi masih diperdebatkan karena di sini isinya macam-macam. Herbal juga ada, nama-nama setan ada itu. Tapi cara nyantek juga ada. Di situ kita Al-Awfa itu masih diperdebatkan karena apa? Di situ kan karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, apa yang berubah? Tahu kan ini kan? siapa ya? Ada ini loh, Ghazali. Lupa deh. Di catatannya ya kan. Artinya begini. Ya pokoknya itu terdiri dari 40 jenis tanaman herbal yang untuk media pengobatan mengusir setan itu intinya. Oke. Iya. Sama kapsul. Mungkin nanti kita cari lebih jelas supaya orang itu percaya kan nggak bisa. Pokoknya ini kan nggak bisa gitu. ya. Ada Pasti harus. ada di brosur ada, cuman saking lamanya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ada. Oke Pak De. Mungkin ini nggih berarti gambaran umumnya nggih. Nah, terus kan kalau offline sepertinya sudah sangat berjalan. Makanya kita akan mengikhtiarkan sekarang dari sisi online-nya atau nggih. Ya. Oke. Nah, sebenarnya goals dari membuat online itu apa sih Pak De? Pasti kan meningkatkan omset itu jelas lah. Tapi apakah Pak De lebih mengincar pembelian online atau Pak De pengen sebenarnya orang-orang itu datang ke sini gitu Pak De? Jadi khususnya untuk bedah orang kan dulu zaman Madegi buka di misteri di majalah dan sebagainya, koran dan sebagainya itu dari Malaysia, dari Kalimantan, dari mana saja, dari seluruh Nusantara. Ini. Mereka bisa pesan gitu loh. Ini. Kalau itu pasti Mereka tidak harus datang, Iya. tapi kita kirim medianya ke sana. ini. Kayak gitu. Jadi tujuannya untuk yang dekat biar datang, yang jauh juga bisa dilayani gitu mas. Jauh dilayani dia bukan suruh datang ke sini. Kita harus samperin gitu. Kita kirim paket. Produknya aja berarti ya? Eh? Produknya aja berarti. Produknya kita kirim ke sana kan jadi Ada panduannya. ada panduannya gitu. Oke. Kalau gitu apa value lebihnya orang datang Pak De? Kenapa nggak orang beli aja sih? Kenapa sih kok orang harus ke sini? Pak Kalau De? datang kan orang langsung dirupiah di tempat di sini. Iya. Ya. Kalau jauh orang dirupiahnya jarak jauh. Dia kasih nama, nah, terus medianya ditransfer di rupiah gitu kan. Terus mereka pakai di sana jarak jauh. Oke. Misalnya dari Kalimantan katakan aja.
Mungkin mereka nggak punya waktu, udah aku order aja atas nama ini, jadi barang dikirim ke sana, kayak gitu. Harganya beda nih tadi. Harganya di sini ditarif itu 2 juta sampai 6 juta. Oke. Nah, itu nanti tergantung kasus. tergantung atom juga sebenarnya. Mau berapa juga boleh gitu intinya. Di sini orang yang punya duit bisa bayar 6 juta bahkan kayak 9 juta gitu. Tapi orang yang nggak punya duit ya sudah dapatnya berapa tapi sama pelayanannya. Itu Kalau orang yang nggak substitusi. kalau orang yang nggak datang berarti apakah efeknya itu beda atau gimana sih tadi? Sama, bisa sama. Bisa sama gitu. Bisa sama. Tapi kalau kita cuma beli produk udah ada panduan dia lebih murah gitu nih tadi. Ya lebih murah karena Nggak ada penanganan secara langsung. ya Jadi kan harusnya kalau dilayani langsung ada lebih bagus gitu dong harusnya. ya pasti karena gini. Cuman kan ini kan sifatnya spiritual, kita bentuknya ikhtiar saja. Masalah bagusan urusan Allah kan gitu ya. Cuma ikhtiarnya lebih Cuman gitu nih tadi. pemantapannya berbeda, Iya, pemantapannya saja. Oke, berarti kan tujuan. Tapi pada lebih prefer mana nih Pak? Ya, jadi gini, kita juga sering menerima panggilan ya sampai ke Sumatera, ke Jambi dan sebagainya. Kayak gitu bisa. Jadi kitanya nggak ke sana. Oh, Jadi asal bayarnya dengan PP gitu. mereka yang punya uang. Iya benar. Oke. Kan dia sering ke Jambi, ke Riau, kemana tuh dibiayain. Ya tentu saja ada tambahan fee dan sebagainya. Cuman, nah ini saya berharap Alfa, Mas Opik, Ardi juga bisa karena luar biasa di situ. Cintanya kayak pembersihan rumah. Sekarang murah, dulu kan 9 juta. Tapi walaupun begitu, bahkan 6 juta ya tambah ongkos. Misalnya kita berangkat berapa orang, 3 orang dibiayain semua dari sana. Konsumsi. Konsumsi di sana ditempati di hotel. Pulangnya iya, zaman saya kemarin sebelum pandemi bisa habis 20-30 juta orang manggil ayam. Ya, zaman kan kita kesana bareng sama Mbak Jul, Pak Damas, kan bukan hanya sendiri, sama ibu juga pernah kayak gitu. Artinya transport semua dipenuhin, ada ekstra kayak gitu. Nah, inti goalnya tadi satu, mengenalkan DHBH ya supaya lebih diakui profesionalismenya. Yang kedua, pengenalan cabang-cabang. Ya. Yang ketiga, orang yang mau franchise semakin mantap. Ya, ini targetnya nih. Kan kita mau cabang-cabang. Kan banyak nyampein kan ya itu ya, Pak. Harga tuh yang dari itu yang mau bekas minimarket ngayakin punya tempat. dia punya tempat sih mau bersama ayah mau buat di depan pondok gede Masih memakai produk kita. mau buka terapi seperti ini banyak banget tapi dari Franchise, 3 franchise. Kalau kayak di luar itu. enggak maksudnya kan untuk Franchise apakah kita mau aktif menawarkan atau kalau ada orang nanya aja tadi? oh enggak kita malah kemarahan sih yang Banyak siap kalau yang- kan banyak Oh, berarti kan yang mau. bukan goal kita untuk Bukan. menjelaskan franchise kan? Bu? bukan kita harus siap yang dulu baru mau, kitanya belum. Jadi berarti 2 itu. Oke. Berarti kan untuk kenapa kita bikin sosmed kan dua, satu supaya yang dekat itu sini datang nih bagus kan begitu nih. Tapi yang jauh juga bisa terlayani. yang ketiga kita punya konsep nanti kita bisa kerjasama sama Gojek apa yang kalau cabang udah banyak kita bisa apa ya layanan kalau dulu kan pada bekam gitu ya yang kayak yang pernah terjadi di online itu apa Go live. Go massage. go massage kayak gitu Iya, lah. go live, Kita go massage. nah itu kita mau tapi bekam aja tuh Banyak sekarang sebenarnya aplikasi kayak gitu. Tapi itu mungkin lebih ke pengembangan usaha gitu aja gitu. Jadi ya maksudnya supaya punya gambaran jadi kedepannya itu kita nanti satu bisa kayak go massage itu nanti kan bisa kemana tuh kita hubungannya kemana
ada kan mas yang pin home itu loh yang Misalnya paling jauh kemana gitu kok. Sini dulu. apa? Lanjut dulu. Oke, itu kan gambaran besarnya akan ke arah online situ ya Pak Dendi. Tapi kalau kita sebenarnya udah dapat dua inilah, orang tahu bisa visit ke sini, bisa juga kita yang datang. Begitu kita launching aplikasi, ya karena mereka udah tahu fitur-fitur layanannya, ya akan lebih banyak yang pakai gitu, lebih ke pengembangan usaha. Berarti kan lebih enak mana nih Pak De? Tentu dua-duanya nanti kita usahakan nih Pak De. Tapi apakah lebih menguntungkan orang datang atau jualan produknya? Lebih menguntungkan orang datang. Oke. Karena satu, orang datang tidak harus ngambil yang bersifat spiritual, tapi terapi kesehatan. Dan bisa di naikkan lagi, tawarin sama yang herbalnya juga bisa. Ya berarti kan prioritas utamanya orang semuanya pada tahu kita, terutama daerah kita ini, ya daerah mau itu Keranggan atau cabang-cabang yang lain itu tahu keberadaan kita terus datang ngoten gitu. Ya, prioritasnya kan berarti yang itu. Ini nanti mungkin Pak De, Adi coba belajar dulu nih. Cuman mungkin Adi ada sedikit gambaran karena mungkin plus minusnya ada dengan kesamaan dengan Hairpil sedikit lah gitu kan. Tentang pengemasan dan jenis kontennya seperti apa aja sih gitu. Kalau yang sekarang sudah terbayang itu mungkin kontennya nanti kita bagi beberapa poin. Daging baru sana. Baru sampai. Tiga. Itu dia. Mungkin yang ketiga agak pas sih nanti. Yang Adi kebayang pada itu jenis konten yang bisa kita angkat ada dua sebenarnya. Satu itu tentang produk dan yang kedua itu tentang UGC atau user generate content. Gampangannya ini itu kalau produk itu kan dari sisi kita yang menjelaskan kepada orang-orang layanan kita seperti ABCDE, walaupun pengemasannya dalam bentuk story gitu Pak De. Bisa berupa langsung kalau pijat keretak pada pernah lihat video-videonya. Nah itu kan salah satunya contoh pengemasannya ada yang sambil praktek sambil dia ngomong menjelaskan. Ada ataupun yang memang kita menjelaskan aja. Case orang sakit di bagian ginjal misalnya, berarti yang dipijit di titik mana dan sebagainya itu kan kita jelaskan. Menurut Adi nggak apa-apa kalau itu disampaikan supaya orang lebih percaya, terapisnya emang beneran ngerti. Apalagi kalau sambil dikasih tahu bahwa saat menekan itu kita melakukan apa sih yang orang lain ternyata belum tahu, sehingga energi itu tersalur. Nah itu kan lebih ke arah kita selaku pengusaha menjelaskan produk kita gitu. Jadi yang pertama itu produk, pengemasannya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk storytelling atau bercerita kan ya Pak De. Ada yang memang edukasi kayak tadi misalnya. Nah edukasi ini bisa jasa, bisa juga produknya lah gitu. Nah yang kedua itu UGC atau user generate content. Jenis kontennya singkatannya Pak. User generate content. User generate content. Pengguna Generate umum, konten umum. general loh Pak De, umum. Kalau umum Generate itu memproduksi menghasilkan. konten. Ya, jadi justru konten itu datang dari pengguna kita, konsumen kita. Artinya terjemahnya apa? User generate content. Coba dijelasin dulu. Konten yang siap maksudnya. Konten. Saya bukan tentara Mas. Nah, user generate content itu point of view-nya berbeda dengan bagian produk. Dimana kalau produk itu kita selaku pengusaha pengen ngasih tahu, ini loh begitu. Sedangkan kalau ini adalah hasil dari orang menggunakan jasa kita.
Gampangannya contoh yang paling sering dipakai adalah testimoni. Oh iya. Cuman testimoninya jangan yang model kayak ya saya sudah terapi di sini, saya jadi sehat ya. Tadinya saya ini darah tinggi, sekarang darah rendah, malah sakitnya berubah gitu. Bukan yang jenisnya itu, tapi lebih diceritakan pengemasannya nanti supaya yang nonton itu beneran ngerasa ini tuh honest review. Karena kan beda nih, kayak kita kan sering lihat di story, ya udah orang duduk aja terus ya setelah saya datang ke DHPH saya menjadi lebih sehat, badan terasa lebih ringan. Bukan yang model langsung plek gitu, tapi menceritakan misalnya Mas Alfat itu jangan sampai ada orang masih muda, kegiatannya sehari-hari kuliah, tapi kok ternyata sering berat segala macam. Kemudian ada masalah-masalah baru kesini. Kalau formatnya gampangnya gini, ini formatnya bisa beda-beda nih tapi, cuman umumnya seperti ini. Satu itu problem, yang kedua itu misunderstanding, solution, Apa itu artinya? Jadi runtutan atau resepnya biasanya untuk UCG itu seperti ini. Yang pertama itu dari problem. Problemnya misalnya masih 30-an udah sakit diabetes, misalnya gitu ya Dek, contoh aja. Terus misunderstandingnya adalah padahal saya udah coba mengurangi konsumsi gula, gitu ya Dek. Tapi kok ternyata masih belum sembuh. Ternyata ada solution lain yang lebih works. Misalnya ternyata sekedar mengurangi konsumsi gula itu belum cukup, yaitu cuma meringankan saja. Tapi untuk sampai berhenti insulin, ternyata ada kandungan A yang harus dimakan, gitu kan Pak. Solusinya udah ketemu. Baru, oh ternyata di produk DHPH ini ada pil yang mengandung itu tadi, sehingga problemnya itu bisa teratasi. Bukan cuma meringankan penyakit, tapi beneran ngasih solusi, misalnya gitu Pak. Baru call to action atau kata-kata untuk ajakan orang melakukan sesuatu, entah itu tindakan ataupun pembelian dan sebagainya. Atau sisi lain, oh ternyata di DHPH itu ada media Terapi obat, ya ada kapsul yang tiap malam Jumat memang orangnya juga didoakan. Jadi kita tiap malam Jumat itu kita ada media untuk mendoakan. Jadi orang-orang yang datang itu didoakan di majelis zikir itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada loh air wali yang dikumpulkan dari tahun 1987 hingga saat ini yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang datang di DHPH. Ini contoh air walinya di sini. Ini air wali. Jadi ada kelebihan enggak? Orang Indonesia punya banyak yang merasa seperti itu. Sisi lain, sisi spiritualnya lebih didominan kita. Ada yang begitu Mas. Oh, jadi bukan hanya ikhtiar lahiriah, tapi ikhtiar batiniahnya juga berjalan. Karena yang terapi didoakan di sini. Ini hanya tambahan aja Mas, siapa tahu bisa dimasukkan cantik kan gitu. Kan ada tambahan yang lebih detail lagi aja, ini kan gambaran aja kan? Iya. Dan sama ini kan lumayan tergambar. Nah ini. Jadi dia dulu makan dulu. Ayo makan sabar. Dia aja. Ada. Saya lapar. Daripada. Ya, itu. Apa makanan dia? Bungut-bungut kan bos. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pakai ayam aja nih. Yang bakar ya.
apa aja? Ya udah kita aja. Emang aja. Cukup. Ya boleh. Itu bisa Pak Dek, tinggal nanti teknisnya mungkin kita nggak perlu tunjukkan dalam bentuk gentong kan, kita cukup pakai botol aja misalnya di tempat yang lebih proper atau yang lebih bagus dilihat gitu. Bisa Pak Dek, itu nanti kita bawakan juga. Nah, berarti kan fokusnya di HPH itu nggak cuma masalah kesehatan fisik tapi juga jasmani kan, karena kalau ngomong ini air wali pasti orang fokusnya rohani. Rohani nih, Ya. jasmani dan rohani ngerti Pak Ya. Dek? Nih, jasmani dan rohani. Karena kalau air ya air, bedanya kan ini sudah didoakan dan sebagainya. Kaitannya sama kepercayaan orang, ngerti nggak? Dia lebih percaya jadi lebih bagus gitu. Oke, tinggal nanti mungkin pada kita bagi. Ini kan baru 2 nih, mungkin nanti aku coba pikirkan lagi. Nanti ya itu kan yang mas itu kan Bade ingin menyampaikan bahwa Oke. Yang harus juru ada. juru sembuh yang di Jakarta, Jabodetabek sering datang hanya ngambil air di rumah kan ada kayak gini di dua itu. Ini mereka ngambil air wali karena mereka tahu bahwa Abah Subi itu orang yang senang ziarah, yang mengumpulkan air dari zaman dulu. Itu menjadi media mas mereka ngambil air terus jadi media pengobatan. Itu nanti kapan waktu bisa di Ini dari tahun berapa tadi Pak Dek? 1987 hingga sekarang. Jadi air itu setiap ziarah kan ngambil air tuh, Iya. dikumpulin. Nanti air itu kan banyak tapi kan dibagikan di sini buat minum, buat pasien di sini ada anak pada ngambil, bawa pulang kayak gitu lah. Buat warteg, buat penglaris, buat macam-macam lah gitu. Ngambilnya bentukannya gimana packingnya Pak Dek? Botol aja, botol pada Botol aqua biasa? Iya. Kalau para terapis yang ngambilnya pakai jerigen ada ke rumah itu. Jerigen ya. Jerigen. Jadi mereka silakan berbagi aja, berbagi air berkah lah. Iya. Air wali kan gitu. Air wali. Istilahnya air 1000 masjid. Gitu. Itu mungkin kapan saatnya nanti bisa buat ide aja nih, ide kreatifnya Mas Adi nanti. Oke. Koreksi ya tadi kalau salah nih. DHPH itu kan berarti adalah penyedia jasa layanan kesehatan yang fokus pada kesehatan jasmani dan rohaniah kan. Kalau dari tadi kan kita ngobrol lebih banyak ke arah rohaniah sebenarnya, lebih ke arah tadi lebih banyak menjelaskan tentang mandi rempah dan sebagainya, termasuk air wali dan seterusnya. Berarti saat ini DHPH memang pendapatan utamanya lebih ke arah bekam atau ke arah rohaniah, Pak Dek? Kalau secara ya lebih banyak ke terapi sih Mas. Ke terapi nih. Kalau ya jadi perkembangannya gini. 5 tahun yang lalu pendapatan 50% ditopang dari yang spiritual. Tahun lalu tadi. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kemudian setelah berjalannya waktu, kita kembangkan terapi kelengkapan ada pijit dan sebagainya. Sekarang dominannya di situ malah di terapi. Ya. Nah kita ini lebih ingin menonjolkan yang mana Pak Dek? Karena lebih itu kan di terapinya Pak. Di terapinya saja Ya. berarti sesekali ada yang masalah mandi rempah segala macam, tapi prioritas utama kita adalah datengin orang ke sini untuk terapi gitu kan. Terapi kesehatan. Jadi bedanya gini. Mereka datang untuk perawatan kesehatan. Merawat kesehatan ya. Tapi ketika orang sudah sakit, disitulah masuk di spiritual. Misalnya gini, orang datang sini kan hanya terapi kesehatan, untuk perawatan sifatnya. Nggak bicara masalah, oh ini saya sakit jantung. Nah kalau sakit jantung itu berarti ketemu saya, itu spiritual lebih kamu. Kalau dia punya penyakit gangguan misalnya ginjal atau sebagainya, berarti kan sudah pengobatan atau alternatif gitu. Nah itu sekarang selama ini lebih ke perawatan kesehatan.
Oke, kalau menurut Pak D lebih oke mana Pak D? Ini beberapa opsinya tadi. Satu, kita memang menonjolkan ya sudah bagian ke arah profesionalisme dan knowledge sama skillnya terapis. Masalah penjualan yang bagian rohaniahnya itu urusan di bagian offline. Jadi yang penting orangnya datang untuk bekam dan lain-lain. Ya. Mereka tahunya DHBH adalah tempat bekam yang Ya, profesional. Terus di sini maksudnya bukan bagian online untuk menjelaskan rohaniah, tapi bagian offline. Itu satu. Atau memang dari online pada ingin dikenal DHBH itu ngerti bekam dan juga ngerti ruqyah. Iya itu. Yang kedua, Iya. Dua-duanya maksudnya kan? secara online pada ingin dikenal dua-duanya tadi. Dua-duanya. Kalau sebenarnya pada itu kontradiksi nggak sih antara rohaniah dengan jasmaniah itu? Enggak, justru kan kita pahami bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk non medis, Mas. Jadi ruqyah itu bukan untuk pengobatan orang yang kena gangguan gaib. Oke. Medis pun di ruqyah. Sebenarnya begitu. Ruqyah itu apa sih Pak? Membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an Oke. sebagai penyembuh penyakit. Kan Al-Qur'an sebagai penyembuh penyakit. Oke. Berarti saat bekam pun sebenarnya itu termasuk ruqyah? Iya, sebenarnya kan yang cuman kan tidak dominan di situ kan, Iya. makanya terapinya dimodali doa-doa. Oke. Oke. Cuman yang dominan di situ lebih ke Fisik, fisiknya. fisiknya yang dikenal. Tapi bahwa ruqyah itu sebenarnya bukan cuma rohani ya, tapi ya itu membacakan Quran tadi kan ya. Iya. Yang paling ringan tuh memang gini, paling ringan tuh ya orang datang terapi, jadi keterlibatan adik di khususnya tuh tidak dominan gitu. Jadi yang kerja tim gitu. Biar anak-anak bisa handle semua gitu. Berarti ya kalau memang seperti itu yang kita tonjolkan orang visit ini ya memang untuk terapi bekam aja. Iya. Maksudnya komposisi konten misal dari 100%, 70% mungkin mengarah ke terapi Iya. fisik gitu ya tadi. Iya. Yang di dalamnya ada ini dan juga ada secara doa gitu. Nah, kalau di obrolan kita waktu awal Pak De, sebenarnya kan Pak De lebih interest ke jualan yang mandi rempah gitu. Apakah itu berarti itu kita sepakat nih di 30%-nya nih? Iya. Oke, prioritasnya tetap yang penting orang datang dulu, ntar kita pengaruhi gitu. Iya. Oke. Iya. Oh, udah dicoba. Udah dicoba. Besok kan mulai datang. Yang jadi talent kira-kira siapa nanti Pak De? Satu kan Pak De pasti ya. Sesekali atau malah gimana? Besok pagi. Untuk yang Firdaus. Ustaz Firdaus. Aku mau beli Bekam gitu-gitu. Bekam yang itu Asep, Mas Asep, Mas Azam. Azam. Kalau pembuatan kontennya, Aku mau beli karyawan dulu jam 8 sebelum masukin tangannya les. Apa? kalau bekam nih Pak De, pembuatan mau makan dulu Pak De? Enggak. Kalau bekam itu kan nggak mungkin pasien kita rekam bagian kaki atau bagian punggung kan? Itu kan berarti akan Yang perempuan. ya cowok aja deh, cewek nggak usah diangkat. Paling cewek diangkatnya kita sampaikan bahwa cewek itu di sini ada khusus terapisnya nanti. Tapi yang fisiknya terekspos kan pasti laki-laki gitu. Itu berarti akan kita siapkan waktu khusus untuk kita sengaja bikin konten nih Iya bisa. dengan talentnya orang kita juga. Iya. Di sini kan kita jelaskan syar'i, begitulah Pak De. Fisiknya yang bagian paha gitu, berarti nggak akan kita take. Enggak apa-apa. Ditutup aja nggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak mending kita tutup Pak De. Maksudnya kita sampaikan bahwa di bagian sini, bagian Kan ini, bisa dijelaskan dengan gambar. Ya. ini paling gambar berarti. Kalau yang fisik, menurut Ardi lebih baik kita tutup karena kita kan ingin dikenalnya tadi nih syar'i
dan lain-lain. Maksudnya nggak mungkin kita di satu sisi ngomongin value islaminya, tapi di satu sisi juga kita nunjukin aurat mereka, kecuali punggung-punggung mah nggak apa-apa kan. Aman di balik ini. Ya. Berarti nggak jadi yang tadi ya, apa namanya, pengembara remes ya. Ya. Oke. Kalau dari Adi mungkin ini tadi, mungkin tadi ada tambahan tadi. Ini cukup ya, saya kira sudah bagus ya. Sudah cukup menyeluruh. Tinggal nanti mungkin bertahap. Ketika kita adakan meeting aja secara rutin untuk kajian-kajian yang lebih mendalam kan gitu. Misalnya gini, ada gurah di situ. Salah satu model pengobatan untuk yang bersifat non medis juga bisa dengan bekam dan gurah, karena bekam itu kan mengeluarkan darah, sementara setan mengalir di darah kan. Jadi itu penjelasan seperti itu bisa disampaikan di konten gitu. Kalau yang paling pendapatan tertinggi di HBH itu berarti dari bekam dan gurah. Ya, pendapatan sebenarnya sih dari terapi lah ya, bukan gurah ya. Ya bekam, biji turut, gurah kayak gitu kan. Mau diceluruh gurah. Iya. Itu Ya, lebih semua berat. itu hampir merata ya. Hampir merata begini Iya, ya. hampir merata. Tadinya maksud tadi, kalau enggak nanti mungkin kita kan pasti ini basisnya masih asumsi kan. Asumsi kita adalah dengan mengeluarkan ini kontennya berhasil, tapi kan kita harus tes juga. Mungkin nanti dari konten kita angkat sama dulu deh, karena secara omset kan ternyata sama tiga-tiganya. Mungkin di awal kita testing dulu semuanya, tapi mana yang kontennya lebih terjual, ya itu konten yang kita perbanyak nih Pak Dede. Ternyata guna Ada kok, datanya ada kebetulan. Oke. Ya, bulan itu ada jumlah yang gurah berapa, yang gurah itu kan ada 3. Oke. Gurah hidup itu untuk gangguan sinusitis, terus untuk orang yang sakit kepala, namun kemudian untuk juga yang korea, penyanyi yang pengen suaranya merdu itu gurah hidung. Kemudian ada gurah mata, ketika ada gangguan mata untuk menjernihkan mata itu gurah mata. Gurah telinga ya untuk lebih menajamkan pendengaran. Tapi bukan sekedar gurah, tapi ada di sini konsep pijit refleksinya, titik sarafnya. Layanan DHBH kan banyak sekali tadi. Menurut Adi, nggak apa-apa nanti di awal kita testing dulu mana yang kontennya lebih menjual. Maksudnya kalau ternyata kita bekam kontennya yang nonton 1000 misalnya, ternyata kalau gurah 2000 dan seterusnya, mungkin lebih mudah dipahami masyarakat ketika ya udah DHBH itu ahli spesialis di ini. Perkara dia punya layanan yang lain ya apa-apa gitu loh. Kayak misalnya pijat keretek, kita taunya dia cuman ya udah pijat keretek terkenalnya. Tapi siapa tahu ternyata dia ada pijat urut juga, kita nggak tahu. Yang orang tahu setelah datang. Tapi gimana caranya orang pertama kali datang ya dari konten yang lebih banyak ditonton kan gitu. Ya. Menurut tadi gimana tuh nanti kalau misalnya? Ya, sebenarnya gini, saya belum tahu korelasinya antara yang nonton dengan yang datang, belum tahu. Iya. Ya, kalau ketika orang banyak yang nonton itu hanya sebagai pengetahuan, efeknya akan pada di kedatangan yang sifatnya rekomendasi ya. Oke. Belum tentu yang bersangkutan yang nonton kan begitu ya. Iya betul. Jadi nanti ukurannya bisa dari perkembangan orang yang datang terapi. Kan ditanya di sini. Betul. Ini kan ada pertanyaan bapak dari yang orang baru khususnya. Iya. Datang tahu dari mana ada di situ. Betul. Itu nanti bisa dikaji dari situ. Iya, setuju. Ya. Tapi nanti setelah kita dapat feedback itu nggak masalah ya, porsi 3 terapi itu kita prioritaskan salah satu atau salah duanya gitu nih Pak. Jadi lebih ke sini sih, lebih ke kehadiran mereka. Entah mereka mau pijit mau apa, tapi kedatangan mereka dari mana tahunya? TikTok Bang. Kalau kayak gitu jawabannya hanya TikTok Bang. Bukan, kan ada yang dari TikTok, dari tetangga, ya, Hmm. ada yang dari
hari lihat pelang. Oke. Nah, gitu maksudnya. Oke. Nanti kan bisa ada informasi tiap bulan tuh ada mas, misalnya gini. Ini pelanggan baru bulan ini sebanyak 50 orang. Iya. Itu mereka datang dari tahunya dari mana? Ada datanya. Oke. Jadi misalnya dari TikTok. Nah, diharapkan gitu kan nanti begitu kan udah banyak nih. Kan bisa diketahui seperti itu. Iya, kalau itu kan untuk DHBA secara internal ya tadi ya. Maksudnya dari mana sih orang lebih banyak datang. Tapi kalau kita bicara, kita persempit lagi nih, kita cuma ngomongin TikTok doang. Nah, itu jenis pekannya, jenis terapinya apa gitu? Iya, yang kita prioritaskan jumlah kontennya gitu loh. Oh iya. Salah gitu. Oke. Itu bermakan. Ini kalau itu mungkin nextnya aku coba bikin plan konten dan juga konseptualnya bagaimana diajukan ke KD dan tim. Nanti kalau memang sudah oke, ya kita